Kasus COVID-19 di Indonesia Juni ini sudah menjadi yang tertinggi di Asia Tenggara. Bagaimana kapasitas laboratorium uji COVID-19 di Indonesia? Sementara untuk mendapatkan data valid kasus COVID-19, pemerintah harus memperbanyak uji usap atau swab. Dalam pembaruan panduan strategi melawan COVID-19, Badan Kesehatan Dunia WHO menyebutkan di level nasional tiap negara perlu terus berupaya melakukan dua hal, menurunkan penyebaran dan mengurangi kematian. Menurunkan penyebaran dilakukan dengan strategi menemukan kasus baru, memperbanyak tes, isolasi kasus, karantina kontak, dan pembatasan sosial. Tiap ditemukan kasus baru, perlu segera diisolasi untuk mencegah penyebaran dalam komunitas. Selain menemukan kasus, perlu pula dilakukan identifikasi dan pelacakan kontak untuk segera dikarantina dan diawasi selama 14 hari untuk mencegah penularan. Adapun pembatasan sosial perlu dilakukan untuk mengurangi kontak antar individu. Bagaimana upaya pemerintah menemukan kasus baru COVID-19 di Indonesia? Pelaksana tugas Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Balitbangkes Kementerian Kesehatan Abdul Qadir 17 Juni lalu menyatakan ada 7 target pemeriksaan untuk uji sampel COVID-19. Target pemeriksaan pertama adalah semua pasien berstatus orang dalam pemantauan ODP dan pasien dalam pengawasan PDP di rumah sakit. Kedua, semua anggota keluarga dan yang pernah kontak dengan pasien PDP. Ketiga, semua tenaga kesehatan di rumah sakit yang intens kontak dengan pasien PDP. Target keempat, semua yang berpindah tempat atau keluar dari daerah berstatus zona merah. Kelima, semua penduduk yang masuk dalam kontak tracing. Keenam, semua tempat yang menjadi tempat berkumpul permanen seperti sekolah, pabrik, kantor, dan fasilitas publik lainnya. Ketujuh, penderita kasus infeksi saluran pernapasan akut. Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 mencatat penambahan kasus terkonfirmasi positif COVID-19 hingga 17 Juni totalnya menjadi 41.431 setelah ada penambahan sebanyak 1.031 orang positif COVID-19. Pasien sembuh menjadi 16.243 setelah ada penambahan sebanyak 540 orang. Adapun kasus meninggal menjadi 2.276. Akumulasi data kasus ini diambil dari hasil uji pemeriksaan spesimen sebanyak 19.757 dari 8.969 orang selama 24 jam terakhir pada 17 Juni 2020. Ini artinya total pemerintah telah melakukan pemeriksaan terhadap 559.872 spesimen dari 348.278 orang hingga 17 Juni 2020. Uji pemeriksaan ini dilakukan menggunakan metode polymerase chain reaction (PCR) di 121 laboratorium tes cepat molekuler, TCM di 87 laboratorium dan laboratorium jejaring di 227 laboratorium. Di Indonesia, Laboratorium Rujukan Nasional Pemeriksaan COVID-19 hingga 12 Juni lalu yang terdata oleh Balitbangkes Kementerian Kesehatan ada sebanyak 182 laboratorium, sementara 8 lab lainnya tengah disiapkan untuk beroperasi. Wilayah yang terbanyak memiliki laboratorium penguji swab COVID-19 adalah DKI Jakarta, tersedia 34 lab. Kemudian Jawa Barat tersedia 26 laboratorium disusul oleh Jawa Timur sebanyak 23 lab. Ketersediaan laboratorium di provinsi lainnya di bawah 10, bahkan Jawa Tengah hanya tersedia 9 lab. Bagaimana ketersediaan laboratorium untuk menguji COVID-19 di Sumatera? Total hingga 12 Juni ada 29 lab di Sumatera dari 182 laboratorium rujukan nasional untuk uji COVID-19. Terbanyak ada di Provinsi Bangka Belitung yaitu 6 lab. Kemudian Sumatera Utara ada 5 lab yaitu di RSUP Adam Malik Medan, Rumah Sakit Pelabuhan Medan, Rumah Sakit Universitas Sumatera Utara, Lab Mikrobiologi FK USU, dan Laboratorium Rumah Sakit Murni Teguh. Di Kalimantan hanya tersedia 13 laboratorium yang menjadi rujukan untuk menguji COVID-19. Bahkan di Kalimantan Utara atau Kaltara yang hingga 17 Juni lalu ditemukan 171 kasus positif COVID-19, tidak tersedia satupun laboratorium uji COVID-19.
Di Sulawesi, laboratorium penguji COVID-19 terbanyak ada di Sulawesi Selatan, yaitu 7 lab. Di antaranya Rumah Sakit Universitas Hasanuddin, Balai Besar POM Makassar, Labkesda Sopeng, dan RSUD Dr. Wahidin Sudirohusodo. Sulawesi Selatan hingga 17 Juni lalu jumlah kasus positif COVID-19 mencapai 3.200. Sementara di Sulawesi Tenggara, di waktu yang sama kasus positif COVID-19 mencapai 292 kasus. Namun tidak memiliki satupun lab uji. Jadi, ketersediaan lab memang belum merata di seluruh Indonesia. Bagaimana di Bali dan Nusa Tenggara, serta di Maluku dan Papua? Bali memiliki 3 laboratorium rujukan nasional COVID-19. Begitupun dengan Nusa Tenggara Barat. Adapun NTT hanya memiliki 1 lab, yaitu di RSUD Yohanes Kupang. Maluku punya 3 lab, sementara Maluku Utara 0, alias tidak tersedia satupun lab uji COVID-19. Di timur Indonesia, Provinsi Papua memiliki 6 lab uji COVID-19 dan Papua Barat 2 lab.